Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Oktriawina dengan NIM A1D1181059 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar dan terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator, yaitu untuk satu kali pertemuan atau pembelajaran. RPP memuat tentang tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam rangka mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Di dalam RPP memiliki beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu identitas dari mata pelajaran, memuat tentang satuan pendidikan, contohnya nama SD. Yang kedua yaitu mata pelajaran, contohnya mata pelajaran matematika, IPA. Yang ketiga yaitu ada kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Dan juga terdapat semester, contohnya semester 1 atau semester 2. Yang selanjutnya yaitu jumlah pertemuan, misalnya untuk satu kali pertemuan. Yang selanjutnya itu alokasi waktu. RPP ini digunakan untuk berapa lama waktu yang dipergunakan dalam melakukan pembelajaran. Contohnya 2 kali 35 menit. Yang kedua ada standar kompetensi atau SK, merupakan kualifikasi kemampuan minimal dari peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD, adalah sejumlah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran, di mana menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dan sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian ada materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan. Selanjutnya yaitu materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian terdapat alokasi waktu.
alokasi waktu ditentukan berdasarkan dengan kesesuaian atau keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya ada model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan model, pendekatan, atau metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan proses pembelajaran untuk pencapaian KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya itu kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian atau refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Itulah bagian-bagian dari RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, di mana yang pertama yaitu harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, di mana RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, dan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Kemudian, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya RPP itu sangat penting dibuat oleh seorang guru karena untuk sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran, sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar tujuan dari kegiatan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan aktif dan efektif, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan tanpa membebankan dari peserta didik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.